Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Dian Satria dari kelas 2 SDTB angkatan 2024 dengan NRP 33246041. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik sampling dan survei, di mana data yang digunakan itu adalah data dari survei terkait dengan Food Lab Bench. Nah, untuk menjelaskan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkahnya. Di sini yang pertama saya melakukan uji reliabilitas dan uji validitas, yang dimana datanya itu diambil dari pengunjung kantin fans atau lebih jelasnya itu adalah food lab, di mana itu akan menguji dari 5 subtopik, yaitu yang pertama itu adalah terkait dengan infrastruktur kantin. Terus kemudian yang kedua itu adalah pelayanan karyawan, kemudian selanjutnya adalah sistem dan kebijakan transaksi, terus kemudian ini adalah terkait dengan benchmark, dan selanjutnya itu adalah terkait dengan aplikasinya. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat terkait masing-masing subtopik, yaitu yang pertama itu adalah uh, infrastruktur kantin. Infrastruktur kantin itu ada melingkupi keseluruhan infrastruktur yang ada di kantin, maupun food lab dan juga benchmark, di mana hal-hal seperti tong sampah, tempat duduk, dan juga stand-stand yang ada. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan karyawan. Pertanyaan ini ditanyakan karena seringkali terjadi keluhan terkait dengan pelayanan karyawan yang ada di Food Lab. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem dan kebijakan transaksi di Food Lab dan Smart. Pertanyaan ini ditanyakan karena seringkali terjadi keluhan terkait dengan sistem pembayaran yang dinilai kurang efisien ya. Apalagi salah satunya adalah kewajiban untuk kredit. Kemudian selanjutnya adalah benchmark secara umum, di mana itu akan menilai benchmark secara keseluruhan baik dari pelayanan, operasional, dan lain-lainnya. Dan pertanyaan terakhir adalah terkait dengan aplikasi Food Lab yang dimana menawarkan kecepatan proses pelayanan, tetapi dalam praktisnya seringkali terjadi ketidak apa namanya ketidak berjalan kelancarannya. Nah, sekali lagi untuk survei ini itu dilakukan dengan menggunakan simple random sampling, di mana sampel atau subjek survei atau orang-orang yang melakukan survei itu diambil berdasarkan orang-orang di kantin ya. Berdasarkan orang-orang yang lalu-lalang di kantin secara random, benar-benar random, sehingga nilainya dikirakan bisa tidak jomplang. Nah, dan juga untuk teknik SAM, kemudian selanjutnya itu adalah terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas sendiri itu tugasnya itu adalah untuk menguji seberapa valid pertanyaan, seberapa relevan pertanyaan terkait dengan objek atau topik survei, dan juga untuk uji reliabilitas itu seberapa konsisten datanya apabila survei itu diulang sekali lagi gitu. Nah, di sini uji validitas itu digunakan dengan menggunakan korelasi Pearson, di mana tingkat signifikansi dari p-value-nya itu di bawah 0,05, dan apabila di atasnya itu dinilai tidak valid. Dan juga untuk yang uji reliabilitas itu menggunakan uji Cronbach alpha, yang dimana itu dinilai cukup bagus semakin tinggi nilainya gitu. Nah, kemudian setelah menguji setiap pertanyaan secara mandiri, itu akan dianalisis per dimensi atau per kategori itu, di mana akan dibagi per subtopik yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya.
dan juga ada analisis item apabila item itu dihapus atau pertanyaan itu dihapus. Karena apabila salah satu daripada unsur atau pertanyaan itu dihapus, maka bisa jadi nilai daripada Cron Alpha atau Pearson correlation itu bisa meningkat. Dan kemudian akan ditampilkan hasilnya. Nah, setelah kode dijalankan itu dapat ditemukan bahwa jumlah responden yang kami uji di sini adalah sejumlah 66 responden dengan jumlah total pertanyaannya 30 pertanyaan. Nah, setelah dicari tahu, setelah dijalankan itu kita mendapatkan sebanyak dari 30 pertanyaan itu ada 21 pertanyaan valid dan sisanya itu tidak valid. Nah, namun sebenarnya rekomendasi yang bagus dari dari hasil ini adalah untuk mengulang survei yang ada, tetapi karena jumlah persentase pertanyaan yang valid itu lebih besar, yaitu sejumlah 70%, maka alternatif yang bisa dijalankan itu adalah menghapus pertanyaannya sehingga nantinya bisa dicek menggunakan dicek apabila item tersebut dihapus. Dan kemudian untuk uji reliabilitas menggunakan kurva alfanya itu nilainya itu adalah 0,8513 dengan interpretasi good, di mana itu dinilai cukup reliable, di mana jawabannya itu cukup konsisten. Nah, dan analisis reliabilitas per dimensi atau per subtopik itu cukup variatif ya, di mana ada yang cukup, ada yang rendah, ada yang reliable gitu. Kemudian kita adalah menganalisis item jika pertanyaan itu dihapus, di mana yang dihapus itu adalah yang uji reliabilitasnya itu di atas 0,05 atau dinilai tidak reliable. Dan di sini pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi nilai uji validitasnya itu tidak valid, dan nilai alfanya itu dinilai bisa ditingkatkan sejumlah ini ya. Misal ada apakah kamu setuju batas minimum pembayaran kris itu sebesar Rp500, dan peningkatannya sebenarnya 0,061, di mana peningkatannya itu sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi karena uji validitasnya itu menunjukkan angka yang terlalu besar, nilai p-value yang terlalu besar, maka tetap dihapus meskipun peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasinya dari 21 dari 30 pertanyaan itu adalah valid, dan sisanya tidak valid, dengan alternatif utama solusi itu adalah mengulang survei, tetapi karena 70% maka pertanyaan yang ada itu dihapuskan saja dengan uji reliabilitasnya itu 0,851 ketika yang termasuk good atau baik. Nah, dengan lebih jauhnya lagi, di sini kelompok kami itu melakukan analisis sentimen, di mana kebanyakan daripada respon yang diberikan itu cukup terbagi klaster dalam 3 klaster ya, yaitu yang nilainya itu 2,5 atau 3. Oh ya, perlu saya jelaskan ulang, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu jawabannya itu dibagi dalam skala Likert, yang dimana skalanya itu dari 1 sampai 4.
penggunaan nilai yang genap itu supaya menghindari penggunaan jawaban yang netral itu, yaitu nilai misal 1 sampai 5 di nilai yang 3 itu, sehingga agak sulit untuk dianalisis. Nah, kembali ke analisis jawaban. Di sini untuk skor rata-ratanya misal di distribusi pada topik benchmark tuh. Nilai rata-ratanya itu ada 3, yaitu yang yang rentangnya klaster 0 itu 2,5 sampai 2,9-an. Terus yang klaster yang satu itu adalah nilai 2,3 sampai 3,2, dan yang klaster 2 itu adalah 1,4 sampai 1,8-an gitu. Klaster tersebut itu bentuknya terus berulang untuk setiap subtopiknya gitu. Kemudian untuk analisis sentimen yang lebih jauh lagi, di sini distribusi skor rata-rata untuk tiap untuk tiap subtopik misal. Untuk aplikasi FoodLab itu dinilai negatif, netral, dan juga positif, di mana cukup dinilai cukup cukup tidak suka terkait dengan FoodLab atau layanan Pesmart atau kebersihan dan fasilitas, yang dimana netral itu berarti nilainya berada di tengah, misal 1,5 sampai 2,5 seperti itu. Kualitas pelayanan, harga dan nilai produk, fasilitas charging, manajemen antrean, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk analisis distribusinya, misal di sini ada distribusi responden itu 60 responden. Cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.